Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah ya. Kita kemarin barusan saja selesai ujian PTS ya kan? Gimana? Susah nggak soal-soalnya? Orang kemana-mana gampang ya soalnya ini. Susah ya soalnya itu dari gua. Oh iya. Ya tapi walaupun daring, Ana ada lihat beberapa siswa nilainya 20, 30. Ya. Ada yang 40. Nah, ngelek deh ya. Bukan orang ini nasinya lama. Jadi, Anda kemarin lihat ujiannya apa? Jawabannya ada yang sama-sama tuh. Ya kan? Nggak mau. Pokoknya nggak di apa? Mau yang kata-katanya dibeda-bedain gitu, dibedakan. Kayak Mandal beda dia, kata-katanya beda gitu Mandal. Yang lainnya sama semua. Sama semua. Barisnya, hurufnya. Semua sama ya. Jawabannya sama. Iya. Memang ada yang sehati satu motor. Memang panggilan jiwanya dari situ memang. Yang anak heran ya kan, yang nggak bisa bahasa Arab, wah 80 nilainya gitu. 40 nilainya. Ya agak lumayan 40 itu. Oh jujur apa jujur nih. Ya agak lumayan. Ini yang nggak bisa apa-apa dia tahu lah anaknya. 80 dapat dia. 80. Wah hebat dah. Iya. Apa? Ada capra. Ada. Wah, Apa? Nanya ke dia? Beda ke dia? Masya Allah. Gimana capra? Antum walaupun daring ikuti ya dari YouTube ya. Masya Allah. Salut anak sama antum. Nah jadi apa yang mau tanyakan nih? Apa yang mau tanyakan? Yang nggak paham kaidah 1 dari 2, 3, 4 yang nggak paham. Kaidah 4. Oh iya. Kaidah ketiga paham ya? Oh iya. Kedua paham. A'lam wa awsaf. A'lam wa awsaf paham ya? Lumayan. Gadif. Ah ini dia nih. Ini dia. Tinggi nilainya dia. Tanya dulu. Buktikan dulu Gadif. Buktikan sendiri. Gadif. Udah lupa kayaknya. Oh. Pokoknya yang tinggi-tinggi ada tanya nih. Yang tinggi-tinggi ada tanya. Haki nanti tinggi dia. Anaknya nggak tahu bisa tinggi. Hah? Nggak tahu ada nilai yang tinggi. Nggak tahu. Iya. Kayak capra coba. Mungkin Apa maksudnya asma'ullah ta'ala a'lam wa awsaf? Apa maksudnya? Iya, ampun. Kaidah kedua, al-qaidah tsaniyah. Asma'ullah ta'ala a'lam wa awsaf. Itu pertanyaan kelima itu di ujian. Di ikhtibar kelima. Asma'ullah ta'ala a'lam wa awsaf. Apa Gadif? Lupa. Halaman 8. Hekal. Apa Hekal? Asma'ullah ta'ala a'lam wa awsaf. Itu jangan ingat. Nah, Haki.
Loh, tinggi. Itu Anasan memang kemarin kan ceritanya itu kan memang dapat ilham itu memang. Apa? Oh, kok ini bila syak ini memang sendiri dia nih. Arya. Yang cerdas dia kan. Ya. Apa ya? Apa maksudnya? Asmaullah Ta'ala a'lam wa awsaf. Maksudnya apa? Karena anak waktu ngajar ini itu pas daring itu. Ya hadir cuma satu orang, Faiz. Ya hadir cuma satu orang, Faiz. Apa? Maksudnya apa? Asmaullah Ta'ala a'lam wa awsaf. Ya. Maksudnya apa itu? Oh. Ata? Tahu Ata? Nggak tahu. Apa? Nggak dengeran ah? Lupa. Ade. Ayo Ade. Ada yang bisa lagi. Merendah ya. Oh, Fikri. Iya. Contoh ya, contoh Rahman kan. Rahman itu kan nama Allah. Sifat Allah dia Rahman gitu maksudnya. Itu tahu nah. Tahu kita semua maksudnya apa tuh? Ayo. Siapa yang tahu? Wahyu apa Wahyu? Kalau dipandang dari segi maknanya, nama Allahnya adalah Al-Sof. Jadi kalau misalnya kayak Ar-Rahman, Al-Basir, As-Sami itu sama semua ya kan Sat? Sinonim itu kembali kepada Allah semua. Iya. Jadi kalau pengertian bahwasanya nama Allah itu adalah isim alam, maka maksudnya adalah nama-nama Allah itu sinonim sama kata. Baik Al-Qadir dan lain-lain. Seluruhnya hanya satu. Ahsan, tabarakallah. Oh, asli. Alam apa alam? Alam pernah belajar ini enggak? Isim alam. Isim alam kan nama orang, nama kota, nama daerah, nama negara, isim alam itu. Jadi nama Allah ini Asmaul Husna itu alam, isim alam. Apabila dipandang indikasinya dari sisi zatnya. Jadi baik Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, semuanya itu sinonim. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim sama aja. Ar-Rahim itu Al-Ghafur, Al-Mudabbir, Al-Khaliq sama aja. Karena semua kembali ke Allah. Ya. Semuanya kembali ke Allah, sinonim. Tapi kalau dipandang dari sisi maknanya, ya, Asmaul Husna itu memiliki makna masing-masing, ausaf, sifat. Ya. Ar-Rahman maknanya nggak sama dengan Ar-Rahim, beda. Ar-Rahim maknanya nggak sama dengan Al-Ghafur. Itu seterusnya. Ya. Paham di sini? Nah, dari sisi zatnya dia itu alam, ya, isim alam. Tapi dari sisi makna, ya, dia itu ausaf, sifat. Ya. Setiap nama memiliki sifat masing-masing, memiliki makna masing-masing. Oke? Oh, dah. Baru dah. Yang asli satu ya, baru tahu ya. Kaidah yang ketiga. Nama Allah itu muta'addi dan lazim. Maksudnya apa? Torik. Oh, enggak tahu kaidah ketiga. Sebenarnya kita udah masuk kaidah keempat, cuman karena tahu nggak ada yang murojaah ini kan, udah Ana sampai kaidah kedua aja lah, tulis ujiannya gitu. Tahu Ana ada yang murojaah ini, dikit lah. Apa? 3. Siapa lagi? Mandal? Kaidah yang ketiga, jelaskan apa? Kaidah yang ketiga. Hah? Bisa dijelaskan yang
Nggak bisa menjelaskan. Ya kayak mana antum jelaskan rasa cinta antum pada dia kayak mana? Jelaskan. Hah? Pada Allah. Nah, ada yang tahu nggak kaidah ketiga? Nih ya. Atau Fajrin? Hah? Dia ada keterkaitan dengan makhluk. Masya Allah. Kalau lazim nggak ada. Jelaskan tuh kayak mana maksudnya? Maksudnya itu gini lah, teman kayak Ar-Rahim. Kasihan. Ya. Itu berkaitan dengan makhluknya, dia mengasihi para makhluknya. Masya Allah. Santa warahmatullahi. Lo dengerin berarti ya? Dengerin berarti ya? Dengerin ya. Masya Allah. Lagi kok diem aja? Ngomonglah, tadi banyak kali ceritanya. Oh, nggak ada cerita, anak udah nyerah. Ini sekarang halaman berapa? Ya. Jadi Al-Qa'idatu Tsalitsah Asma'ullah Ta'ala in dallat 'ala wasf muta'addi tadammanat salasa umur, ya. Asma'ullah, nama-nama Allah, ya, apabila ia menunjukkan sifat muta'addi itu ada 3 hal, ya. Muta'addi lazim. Kalau kita belajar ilmu nahwu, apa itu fi'il muta'addi? Yang membutuhkan maf'ulun bih, yang membutuhkan objek, ya. Misalnya daraba Muhammadun Zaidan, ya, daraba Muhammadun Zaidan. Atau bisa kita katakan muta'addi ini yang dia tidak membutuhkan perantara, nggak membutuhkan wasilah, langsung dia daraba Muhammadun Zaidan. Tapi kalau lazim dia membutuhkan wasilah, ya, membutuhkan perantara. Contohnya apa? Kayak dhahaba Muhammadun ilal masjidi, ada perantaranya, ada ilahnya. Nggak bisa langsung dhahaba Muhammadun masjidan, nggak bisa gitu, pakai ilah. Itulah perbedaan fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Tapi kalau pembahasan asmaul husna, asma wa sifat, muta'addi dan lazim memiliki makna tersendiri, beda dengan pembahasan nahwu, beda. Kalau muta'addi, ya, namanya itu, sifatnya itu memiliki kaitan dengan makhluk, ya. Contohnya kayak Ar-Rahim. Ar-Rahim apa artinya? Zat yang maha pengasih, penyayang. Dan sifat Ar-Rahim mengandung sifat rahmat, ya, yang mana Allah gunakan sifatnya itu untuk makhluknya. Yarham ibadah, menyayangi hamba-hambanya. Yarham al-makhluk, ya, sama kayak Al-Ghafur, ya, Zat yang maha pengampun. Al-Ghafur memiliki makna maghfirah, memiliki pengampunan, yang mana sifat ini Allah gunakan untuk hambanya, untuk makhluknya. Yaghfir ibadah. Tapi kalau lazim itu nggak ada kaitan dengan makhluk. Contohnya Al-Azim, ya, maha besar, ya, Dzu Azamah. Apa? Ya azim ibadahu, membesarkan hamba-hambanya, enggak ada kaitan dengan makhluk. Sifat ini enggak Allah gunakan untuk makhluk. Paham di sini? Ya, Al-Kabir, besar, Allah gunakan untuk makhluk? Enggak. Al-Kabir, Al-Ghafur, Al-Hayy, ya, Al-Hayy juga zat yang maha hidup, ya, Allah gunakan sifat ini untuk makhluk? Menghidupkan? Bukan. Menghidupkan itu Al-Muhyi, bukan Al-Hayy. Nah, ya, memuliakan hamba-hambanya bisa muta'addi. Pokoknya kalau sifatnya digunakan untuk makhluk berarti itu muta'addi, ya. Tapi kalau nggak ada kaitannya, sifat itu nggak Allah gunakan untuk makhluk, itu lazim. Contohnya Al-Kabir, Al-Azim, Al-Hayy. Paham? Berat ya? Nggak usah, berat. Nah, Al-Qa'idatu Rabi'ah, kaidah yang keempat. Ini yang agak susah, ya. Asma'ullah Ta'ala
Ya, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bit tadammun wa bil iltizam. Ya. Indikasi nama-nama Allah ya terhadap zat dan sifatnya itu dengan mutabaqah, tadammun dan iltizam. Kaidah keempat, al-qaidatur rabi'ah. Ya. Indikasi nama-nama Allah terhadap zat dan sifatnya itu dengan mutabaqah, tadammun dan iltizam. Ya, nanti kita jelaskan apa itu mutabaqah, tadammun dan iltizam. Ini bahasa tinggi sebenarnya. Bahasa tinggi ini. Kalau misalnya apa? Jadi ana berusaha menjelaskannya seenak mungkin lah. Ya, berusaha ana ini. Mutabaqah, tadammun, iltizam ini bahasa ilmu mantik. Ya. Ilmu mantik, balaghah. Ya. Contohnya gini, kalau iltizam ya, misalnya ana bilang ada orang bilang ke ana gini, Ustaz, bisa ngisi taklim nggak Ustaz? Gitu. Ana jawab, al-har syadid. Ya, cuaca panas. Ana bilang gitu. Al-har syadid. Ya. Orang itu ya memahami ana nggak bisa datang ngisi taklim. Ya. Dari mana dia tahu? Kok bisa dia tahu? Padahal ana nggak bilang ana nggak bisa. Ana cuma bilang al-har syadid, cuaca panas. Itu namanya iltizam. Ya. Sana, Fikri, bisa nggak ambil pulsa kemari? Hujan saya. Hujan. Ya, orang cerdas pasti memahaminya itu nggak bisa. Padahal itu nggak bilang nggak bisa. Itu iltizam namanya. Kode. Nalar. Ya. Jadi iltizam ini itu berkaitan dengan nalar kita. Ya, adapun mutabaqah dan tadammun itu berkaitan dengan lafaz. Ya, bukan dengan akal, tapi lafaz. Payah, susah, agak tinggi nih kan? Jadi agak high ini. Jadi indikasi nama-nama Allah itu bisa dengan mutabaqah, tadammun dan iltizam. Ya. Contoh yang lain lagi. Misalnya mutabaqah. Mutabaqah artinya apa? Sesuai. Maksudnya apa? Sesuai makna dan sifatnya. Ya. Nama dan sifatnya itu sesuai, mutabaqah. Contohnya gini. Ya, ana bilang ja'ar rajul. Ya. Kalau kita memahami dengan dalalah mutabaqah, kita pahami yang datang itu ya rajul. Kita nggak ada pertanyaan lagi di situ. Ja'a rajul, ya rajul lah datang. Karena sesuai dia, nama dan sifatnya sesuai. Tapi kalau kita dengan menggunakan tadammun, ana bilang ja'a rajul. Ya, kita memahaminya nggak sepenuhnya, sebagian. Ya, maksudnya dipisahkan dia, nama dan sifatnya. Apakah laki-laki ini dokter kah? Atau tolib kah? Atau dia mudaris kah? Rajul ini siapa gitu. Tapi dia percaya, rajul percaya dia. Ya, dia tahu kok rajul, tapi dia sifatnya itu masih menerka-nerka. Dibedakan dia antara nama dan sifatnya. Paham di sini? Hah? Tadammun itu apa artinya? Iya, terkandung. Jadi dipisahkan dia nama dan sifatnya. Kalau tadi yang mutabaqah, misalnya dibilang ja'a rajul, ya udah, yang yang datang itu rajul, tanpa ditanya-tanya lagi dia siapa rajul itu, ya, siapa rajul itu, apa profesinya, apa sifatnya, pokoknya datang, ja'a rajul. Tapi kalau misalnya dengan tadammun, ya, yang dia itu sifatnya terkandung sebagian, maka dia memahaminya itu ada perbedaan gitu. Nggak mutlak rajul, tapi ada sifatnya lagi. Sifat rajulnya apa dia? Apakah dia profesinya dokter, tolib, ya, tobib, atau yang lain-lainnya lah, mudarris, ustadz. Paham? Nah, iltizam tadi yang nalar. Misalnya ja'a rajul, Anda bilang. Ya. Misalnya contoh, Anda lagi gibahin orang ini. Kita lagi gibahin orang ini. Ya kan?
Tiba-tiba orang yang kita gibahi datang. Anda bilang ja'a rajul. Gitu. Maksudnya apa? Orang cerdas pasti memahaminya. Oh, dia bisa dengar. Annahu yasma', annahu yabsur. Lihat, annahu yara. Bisa dengar dia. Kalau orang tahu memahaminya, oh kenapa ada orang? Kenapa dia datang? Mau lagi hutang? Nah, enggak kan? Nah, kalau orang cerdas memahaminya gitu. Oh, orang ini bisa dengar. Bisa tahu dia, kita ceritain. Itu iltizam. Jadi kalau nalar, ya, kita ini bisa salah semuanya, ya. Kita bisa salah, bisa betul, bisa salah. Tapi kalau yang mutabaqah sama tadammun, itu kita insya Allah nggak akan salah, karena itu dengan lafaz, berkaitan dengan lafaz. Paham di sini? Hah? Aduh. Apa? Arya? Paham? Torik paham? Insya Allah. Fajrin? Lumayan. Nah, jadi kita kaitkan dengan nama Allah tadi ya. Contohnya di sini dibilang misal dzalik. Ya, contoh Al-Khaliq. Apa arti Al-Khaliq? Maha Pencipta. Yadullu ala dzatillah wa ala sifatil khalq bil mutabaqah. Maka Al-Khaliq ini menunjukkan ya zatnya Allah dan sifat Al-Khalq dengan dalil mutabaqah. Sesuai ya. Nama dan sifat Allah itu sesuai. Misalnya nama Allah Al-Khaliq, sesuai dengan sifatnya Al-Khalq. Sesuai. Kayak tadi Nabi bilang ja'a rajul, ya udah. Sesuai dia dengan apa yang kita pahami. Ya. Sesuai apa yang kita bayangkan, ja'a rajul. Iya. Enggak mungkin yang datang itu perempuan ya kan? Kalau kita bilang ja'a rajul kok. Artinya sesuai dia yang kita bayangkan, yang kita pahami gitu. Ya, jadi ini ya Al-Khaliq kalau mutabaqah maka dia menunjukkan makna zatnya ya di Al-Khaliq, kemudian dia menunjukkan sifat Al-Khalq. Gitu. Sesuai dia nama dan sifatnya, Al-Khaliq dan Al-Khalq. Nah, ini kan berat ya. Nah, emang kaidah keempat ini agak susah. Nanti kaidah kelima gampang. Kemudian wa yadullu 'ala dzat wahdaha wa 'ala sifatil khalq wahdaha. Ya, bit tadammun. Adapun dengan tadammun, maka al-khaliq ini menunjukkan ya nama tersendiri ya. Al-khaliq tersendiri, sifatnya juga tersendiri. Itu maksudnya. Dipisahkan antara nama dan sifatnya. Iya, dipisahkan. Kita dilanjutkan ja'a rajul. Ya, dipisahkan sama dia. Kalau tadammun ini ya rajulnya apa yang kita pahami gimana apa dia ini sifatnya apa gitu. Bisa kita agak mikir lagi gitu. Misalnya dia bilang ja'a rajul, kita agak mikir lagi. Ini siapa rajul ini siapa ya gitu. Apakah dia seorang ustadz kah? Apa dia seorang thalib ya, pedagang, tajir ya. Kita mikir lagi gitu. Tapi nggak salah kayak gitu. Karena masih berkaitan dengan lafaz. Dipisahkan dia, nama dan sifatnya. Pisahkan dia. Gitu. Paham di sini kan? Ada paham dah. Kemudian wa yadullu ala sifatai al-ilm wal qudrah bil iltizam. Dan al-khaliq ini menunjukkan sifat ilm dan qudrah dengan dalil iltizam. Jadi ketika kita mengitsbatkan, menetapkan al-khaliq sebagai asma'ullah, maka kita juga harus menetapkan sifat dua ini, al-ilm wal qudrah. Karena nggak mungkin Allah bisa menciptakan tanpa ada ilmu dan kemampuan. Itu iltizam namanya. Ya. Iltizam. Apa? Sifatai, dua sifat. Asalnya kan sifatani. Ya. Ya, kaidah satu agak ya paling mudah kaidah satu ya, al-qaidatu al-ula udah, taniyah lumayan, yang ketiga gampang, yang paling susah ini karena antum belum belajar gitu, belum belajar bahasa mantik ya, balaghah. Hak ini hak. Dari hak.
Bisa lah. Antum. Siapa yang belum paham? Jujur aja lah. Jujur aja lah, saya belum paham. Jujur aja Mas. Torik. Misalnya dengan nama yang sudah dipahami itu, kalau kita pikir-pikir lagi kan malah belum saya kata. Yang mana? Yang mana? Kalau kita mikir-mikir lagi. Karena sifatnya itu pekerjaan aja, kalau bisa ada pikiran maksudnya. Kita pikir lagi semana itu bisa berkaitan dengan mana? Oh, bukan. Itu kan tadi Anda misalkan dengan contoh yang lain. Misalnya yang ja'a rojul tadi, ya kan? Kita pikirin lagi siapa? Kalau asma'ullah dia, tadamunnya dipisahkan. Namanya tersendiri dan sifatnya juga tersendiri gitu maksudnya. Ya. Nah. Tadamun, aduh gimana ya jelasinnya? Contohnya, karena tadi kan nyontohinnya di luar asmaul husna, itu supaya lebih memudahkan antum gitu mikirnya. Apa itu tadamun, apa itu mutabaqah, apa itu iltizam, ya. Tapi kalau kita kembali ke asmaul husna, kita nggak boleh mikir-mikir, oh kayak mana ya, nah kayak mana ya sifat Allah itu ya. Saya tadamun ini kayak menggunakan kalau itu sifatnya sama gimana? Iya, dipisahkan sendiri dia. Namanya tersendiri, sifatnya tersendiri. Ya. Namanya apa? Al-Khaliq. Sifatnya apa? Al-Khalq. Masing-masing dia punya. Semuanya pakai bisa pakai tadamun itu. Apa? Semuanya nggak bisa dipisahkan antara sifat sama lain. Iya. Semuanya nggak bisa. Iya, semua nama bisa gitu. Nah, contoh simpelnya lagi lah, antum tolib kan? Tapi antum merojul kan? Ini beda itu. Antum merojul dia juga tolib. Beda. Memiliki makna masing-masing. Itu tadamun sebagian. Tadamun terkandung. Tadamun. Ya. Jadi al-khaliq apabila dia maknanya mutabaqah, maka ia menunjukkan makna zat dan sifatnya, ya. Sama dia. Al-khalq pasti dia mengandung sifat al-khalq. Ya, al-khaliq pasti dia mengandung sifat al-khalq. Tapi kalau tadamun masing-masing ada maknanya gitu. Tadamun. Kalau iltizam, ya, iltizam tadi mengharuskan kita mengisbatkan dua sifat yang lainnya, seperti al-ilm wal qudrah. Ya. Ketika kita mengisbatkan al-khaliq sebagai asmaul husna, maka kita juga harus mengisbatkan sifat al-ilm wal qudrah pada Allah. Gitu. Pak? Dan kalimat itu sendiri kan Apa? Apa? Tadi kan al-khalq kan namanya al-ilm dan Iya. kalau kita surah al-ilm itu apa lagi banyak kandungan? Oh, banyak. Misalnya al-muhit, ya, al-khabir. Meliputi. Al-ilm contohnya basir. Kan nggak mungkin kita mengilmui sesuatu, ya kan, tanpa kita bisa melihat. Atau tapi kita bisa mendengar, gitu. Paham ya? Nah, dah. Nih, setelahnya walihada dzakarallahu khalqas samawati wal ard qala li ta'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Maka oleh karena itu, tatkala Allah menyebutkan penciptaannya langit dan bumi, ya, apa Allah katakan li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwasannya Allah itu mampu atas segala sesuatu. Ini dia sifat qudrahnya, ya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini dia sifat al-ilmnya di sini. Dan Allah itu memiliki ilmu atas segala sesuatu. Ya. Apa dalil sebelum ini, Pak Kiri? Dalil ini apa? Yang lengkapnya sebelum ini. Kita alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. At-Talaq itu. Allahul ladzi khalaqa. Ya. Jadi Allah menceritakan tentang penciptaannya, ya.
langit dan bumi. Apa kata Allah? Agar kalian tahu bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Lihat, dzul qudrah, sifat qudrahnya. Paham kan? Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu memiliki ilmu atas segala sesuatu. Ini sifat al-ilm di sini. Jadi ketika kita mengitsbatkan al-khaliq, kita juga harus mengitsbatkan sifat al-alim dan sifat al-qadir. Itu iltizam. Sama, ketika kita mengitsbatkan sifat al-alim, kita juga harus mengitsbatkan sifat yang lainnya seperti al-basir, as-sami'. Karena itu berkaitan semuanya. Ya, ngantuk semua kan? Ngantuk. Udah selesai kita lah ya. Kaidah keempat udah selesai. Kaidah ini pertama kali, rumit kali. Oke. Udah setengah jam nih ya. Emang setengah jam kan? Setengah jam aja kan? Enggak, ini tapi daring nih. Mau daring. Misalnya di apa? Dipersingkat enggak? Lupa nah. Gimana nih? Enggak. Oh iya. Berarti kita masih ada waktu nih ya? Masih ada ya? Apa? Ini enak nih. Kaidah kelima enak nih. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. Apa? Itu susah itu, jangan. Lebih susah lagi itu. Jago. Jangan. Lebih susah lagi. Bonus. Kaidah keempat jangan masuk Enggak. Bonus. Ini apa ya? Sekedar wawasan aja kaidah keempat itu. Iya. Buka aja. Ini gampang nih kaidah kelima. Al-qaidatul khamisah. Asma'ullah ta'ala tauqifiyah la majal lil aqli fiha, ya. La majal lil aqli fiha. Asma'ullah itu tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Bukan, ke taufik. Tauqifiyah. Ya. Misalnya madrasah. Madrasah akar katanya apa? Ya, madrasah. Ya. Darosa. Qiraah apa akar katanya? Qara'a. Terus apa lagi? Kitabah. Asal katanya? Kitabah. Tauqifiyah apa asal katanya? Waqafa. Kalau kita waqaf, baca Quran apa maksudnya? Berhenti. Jadi asma'ullah ta'ala tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah itu naqif ala ma ja'a minan nas, ya. Kita berhenti sesuai apa yang datang dari nas. Misalnya dikatakan Allah itu memiliki sifat tangan, wajah, kaki. Ya udah kita tauqifiyah. Tauqifiyah apa? Kalau terkait itu. Nggak ada lah kias kalau apa sifat-sifat itu ya. Yang terkait itu maksudnya apa tadi? Tauqifiyah apa? Tauqifiyah. TV tadi dulu. Ngantuk. Lagi high kayak mana? Ya, jadi natif ala ma ja'a minan nusus. Kita berhenti sesuai apa yang datang dari nas. Al-Qur'an was sunnah. Ya. Allah memiliki sifat tangan. Allah memiliki sifat kaki. Allah memiliki sifat wajah. Ya, maka kita harus tauqifiyah di sini, tawakuf. Berhenti saja. Mencukupkan diri, ya. Ya, jangan kita beristihad, beristimbat, menerka-nerka, mentakwil. Itu nggak boleh. Ya. Paham di sini? Itu maknanya tauqifiyah. Sama seperti ibadah. Kata ulama, al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Maka ya, ketika kita menambah sesuatu dari ibadah, itulah yang tidak boleh itulah yang tidak diperbolehkan, ya. Jadi asal ibadah apa hukumnya? Asal ibadah itu haram, ya. Kecuali ada nasnya, ya. Apa? Dari usul fikih lah, usul fikih. Nah. Jadi asal ibadah itu haram semuanya, kecuali ada dari nas.
dari Al-Quran, was sunnah, sama kayak Asmaul Husna, tauqifiyah. Gitu. Paham kan? Maka kita nggak boleh mentakwil, ya, beristihad, beristimbat terhadap Asmaul Husna, nggak boleh. Kemudian lanjutannya, la majal lil aqli fiha, tidak ada andil, ya, akal di dalamnya. Ya. Apa? Majal maksudnya andil. Tidak ada andil akal di dalamnya. Iya, dil aqli fiha. Jadi kita nggak boleh beristimbat, beristihad tentang Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Itu tadi yang Fajrin bilang tadi, ya Fajrin ya. Ya kan? Yang bilang gitu kan tadi. Tapi ya, Tori apa Fajrin tadi nanya? Ustaz, kita nggak boleh Ustaz yang nanya itu. Oh, ada ya. Capra di cerdas ya. Cerdas ya Capra. Ini gampang kan? Ya. Gampang ini. Baca wa ala hadza fayajib al-wuquf fiha ala ma jaa bihi al-kitab was sunnah, ya. Maka oleh karena itu wajib bagi kita mencukupkan diri, ya, mencukupkan diri sesuai apa yang datang dari kitab was sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqas, maka tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita menguranginya. Wala yunqas Ya. Fala yuzadu wala yunqas, tidak boleh tambah dan tidak boleh dikurang. Fala yuzadu fiha wala yunqas. Li'anna al-aqla, dikarenakan akal, la yumkinuhu idraku ma yastahiqu ta'ala min al-asma', ya, idraku ma yastahiqu ta'ala min al-asma'. Karena akal itu nggak mungkin, ya, mengetahui, ya, nama-nama Allah Ta'ala, ya, nggak mungkin. Akal itu, akal ini amrun ghaibi, apa? Asmaullah ini amrun ghaibi, perkara ghaib. Jadi harus ada nasnya. Ya. Fawajibal wuquf fi dzalik 'ala nas bi qouli ta'ala, maka wajib al-wuquf, ya, berpegang dengannya, ya, sesuai dengan nas. Sesuai dengan nas. Biqaulihi ta'ala, li'anna al-aqla, dikarenakan akal tidak mungkin, ya, mengetahui, ya, nama-nama Allah, ya. Asmaul Husna ini apa, Arya? Perkara ghaib apa perkara yang bukan ghaib? Perkara ghaib. Jadi ketika perkara ghaib, kita harus mengimaninya kalau ada nasnya. Kalau tidak ada nasnya, nggak boleh kita mengimaninya, ya. Nah, dan seakal nggak boleh, ya. Maka fawajib al-wuquf fi dzalik 'alan nas, maka kita wajib, ya, tawakuf fi dzalik, pada masalah itu, di qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Dan janganlah kalian mengikuti ma laysa laka bihi 'ilm, yang kau tidak ada ilmu daripadanya, ya. Innas sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya, ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya.
maka kita nggak boleh berbicara tanpa ilmu. Ya, seperti orang-orang ya mengatakan nuzulnya Allah, turunnya Allah itu bukan zatnya, tapi rahmatnya yang turun. Itu kan dengan akal dia beristihad, dia beristimbat di situ. Sama kayak kaki Allah, kita harus sunnah meyakini zatnya kaki Allah, ya bahwasanya Allah memiliki sifat kaki. Tapi orang-orang yang lain itu mereka beristihad bahwasanya kaki itu bukan zatnya, akan tapi kekuasaannya, ya kekuasaannya. Sama wajahnya juga. Kita harus sunnah meyakini zatnya, bahwasanya Allah memiliki wajah, zat. Kan tapi sebagian lain mengatakan ya mereka tidak mengimani zatnya, kan tapi wajah itu kemuliaannya. Ya, mereka takwilkan dengan kemuliaan. Nah, itu yang nggak boleh. Karena asmaullah itu tauqifiyah. Ya, la majalil aqli fiha, tidak ada andil akal di dalamnya. Itu dari mana mereka mengambil istihad dari itu? Dari mana ngambilnya? Ya, dari akal. Dari akal, karena gak ada nas yang mengatakan itu, gak ada nas yang mengatakan itu, gak ada. Gitu. Nah. Dan yang kedua, wa qawluhu qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini dia sahihnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Artikan juga. Enggak usah lah ya, udah tahu lah ya. Nah, intinya dalil ini mengatakan kita nggak boleh mengatakan sesuatu yang kita nggak tahu, berbicara tanpa ilmu, nggak boleh. Ya. Wa li anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusamma bihi nafsu au inkar ma samma bihi nafsu jinayah fi haqqihi ta'ala. Maka menamakan ya Allah Ta'ala dengan nama-nama yang tidak Allah beri, yang tidak Allah namakan dirinya, ya, atau mengingkari nama-nama, ya, yang Allah berikan padanya, itu adalah jinayah, pelanggaran, kriminal. Jinayah itu kriminal, ya, pelanggaran. Fi haqqi ta'ala, ya, pada hak-hak Allah Ta'ala. Fawajibal sulukul adab fi dzalik. Maka kita wajib untuk menjaga adab, sopan santun ya pada permasalahan itu. Wal ikhtisar ala ma jaa bihin nas. Dan meyakini apa yang datang dari nas. Nah, gampang kan ini? Gampang. Seterusnya kaidah ke-7 juga gampang. Kaidah ke-6 gampang juga. Ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontak. Gimana? Susah?